Ritual pesugihan yang diadakan di Pantai Parangtritis dengan tujuan memohon kekayaan dari Nyi Roro Kidul telah menjadi sebuah legenda yang misterius. Pesugihan ini dilakukan dengan memakan tumbal atau korban sebagai bagian dari ritual yang berlangsung di lokasi yang dikenal sebagai Kerajaan Laut Nyi Roro Kidul. Orang-orang yang terlibat dalam ritual ini percaya bahwa dengan menjalankannya dengan penuh kepatuhan, mereka dapat mewariskan kekayaan yang akan melimpah kepada keturunan mereka hingga 7 generasi ke depan. Meskipun ritual ini terus menjadi subjek cerita horor, bagi beberapa orang hal ini tetap menjadi tanda kepercayaan dan keinginan untuk mencapai kekayaan finansial dalam hidup mereka. Mari kita simak lebih jauh pesugihan Nyi Roro Kidul yang seringkali memakan korban. Lokasi pemujaan atau ritual pesugihan. Indonesia dengan beragam kekayaan alam dan budaya telah menjadi panggung bagi berbagai praktik kepercayaan spiritual dan kebudayaan yang mencakup tempat-tempat wisata alam yang indah. Tak hanya di gunung-gunung seperti Gunung Kawi, Gunung Lawu, atau Gunung Gede, tetapi juga di tempat-tempat yang mempesona seperti pantai-pantai eksotis. Di seluruh negeri, tempat-tempat ini seringkali menjadi saksi dari ritual pesugihan yang bertujuan untuk mencari kekayaan melalui cara-cara mistis. Kombinasi antara keindahan alam dan legenda-legenda misterius ini menciptakan landscape budaya yang unik di Indonesia, menarik minat wisatawan dan peneliti ke dalam makna-makna yang terkandung di balik tempat-tempat wisata ini. Tempat wisata air. Selain gunung-gunung terkenal seperti Gunung Kawi, Gunung Lawu, dan Gunung Gede, tempat-tempat wisata air di Indonesia juga sering digunakan untuk praktik pesugihan. Di negara yang kaya akan keindahan alam ini, tempat-tempat seperti pantai-pantai, sungai-sungai, dan danau-danau eksotis sering menjadi latar belakang dari praktik-praktik spiritual yang mencari keberuntungan dan kekayaan. Keharmonisan antara alam dan budaya di Indonesia menciptakan berbagai cerita di sekitar tempat-tempat wisata tersebut, menjadikan mereka sebagai tempat yang memikat bagi para pencari pengalaman mistis, sehingga tempat-tempat wisata air ini menjadi tidak hanya tujuan rekreasi alam, tetapi juga tempat ritual dan pemujaan yang mempertahankan warisan budaya Indonesia yang kaya. Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis di Yogyakarta dengan pesona alamnya yang menakjubkan telah lama menjadi satu ikon wisata unggulan di kawasan tersebut. Dikenal dengan pasir putihnya yang luas, ombaknya yang kuat, dan matahari terbenam yang memukau, pantai ini telah menjadi magnet bagi ribuan wisatawan setiap tahunnya. Selain keindahan alamnya, Pantai Parangtritis juga seringkali menjadi tempat perayaan-perayaan hari besar dan acara-acara budaya yang menambah daya tariknya sebagai destinasi wisata yang istimewa. Namun, di balik pesona alam dan budaya yang memukau, Pantai Parangtritis juga memiliki sisi misterius. Pantai ini tidak hanya menjadi tujuan rekreasi, tetapi juga menjadi tempat bagi praktik pesugihan dan pemujaan. Menjadi gerbang menuju kerajaan Nyi Roro Kidul, pantai ini dikenal sebagai tempat praktik pesugihan bagi mereka yang menginginkan kekayaan hingga 7 generasi ke depan melalui metode yang misterius dan kontroversial. Kombinasi antara keindahan alam yang memukau dan cerita mistis ini menjadikan Pantai Parangtritis sebagai destinasi yang menarik bagi pecinta alam, budaya, maupun mereka yang tertarik dengan segi spiritual dan misterius pantai ini. Cerita mistis yang melibatkan pesugihan. Meskipun Pantai Parangtritis terkenal sebagai destinasi wisata alam yang memikat, di balik pesonanya tersimpan cerita mistis yang melibatkan praktik pesugihan. Pantai ini dengan pasir putih yang membentang dan deburan ombak yang menakjubkan telah menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam. Namun, seiring dengan pesona alamnya, pantai ini juga dikenal sebagai tempat yang menjadi latar belakang bagi praktik pesugihan dan kepercayaan mistis yang telah mengakar di budaya Jawa.
Kombinasi antara kecantikan alam dan cerita mistis ini menciptakan landscape yang unik di Pantai Parangtritis, menjadikannya sebagai destinasi yang menarik bagi berbagai kalangan, termasuk mereka yang tertarik dengan aspek spiritual dan misterius dalam budaya Indonesia. Pantai Parangtritis mengingatkan kita akan keragaman budaya dan kepercayaan yang berkembang di tengah keindahan alam yang menakjubkan. Gerbang menuju Kerajaan Nyi Roro Kidul. Pantai Parangtritis selain menjadi destinasi wisata alam yang indah, juga diyakini sebagai gerbang menuju Kerajaan Nyi Roro Kidul, yang dalam kepercayaan banyak orang adalah lokasi praktik pesugihan yang memikat. Kepercayaan ini melahirkan legenda-legenda misterius dan cerita yang berkembang di sekitar pantai ini, menambahkan dimensi spiritual dan mistis ke tempat yang telah lama dikenal sebagai tujuan wisata favorit di Yogyakarta. Sama seperti destinasi wisata lainnya yang mencakup pesona alam dan budaya, Pantai Parangtritis menghadirkan kompleksitas dan keragaman yang khas dalam budaya Indonesia. Hal ini menciptakan daya tarik unik bagi mereka yang tertarik untuk menjelajahi dan memahami sisi spiritual serta cerita misterius yang melekat pada tempat ini seiring dengan pesona alamnya yang memukau. Mendadak kaya hingga 7 generasi. Ritual pesugihan yang dilakukan di Pantai Parangtritis menawarkan klaim yang menarik, yaitu kemampuannya untuk membuat seseorang mendadak kaya hingga 7 generasi ke depan. Namun, metode yang diperlukan untuk mencapai kekayaan ini melibatkan pemberian diri mereka kepada Nyai Roro Kidul, entitas gaib yang dianggap memiliki kekuatan untuk memberikan keberuntungan finansial yang luar biasa. Ritual ini mengharuskan individu untuk menunjukkan komitmen dan pengabdian yang mendalam kepada Nyi Roro Kidul sebagai bagian dari perjanjian untuk mencapai kekayaan yang spektakuler. Dengan demikian, Pantai Parangtritis menjadi tempat yang menggabungkan elemen-elemen spiritual, mistis, dan budaya dalam pencarian kekayaan. Ritual pesugihan ini menciptakan landscape yang unik di mana keinginan akan kemakmuran bertemu dengan keyakinan dalam kekuatan alam gaib, menjadikan Pantai Parangtritis sebagai tempat yang menantang bagi mereka yang ingin menggali lebih dalam sisi spiritual dalam budaya Indonesia. Memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Cerita yang mengelilingi praktik pesugihan di Pantai Parangtritis menguraikan langkah awal yang harus diambil oleh mereka yang berniat dalam pencarian kekayaan ini. Sesajen yang dianggap sebagai persembahan untuk Nyi Roro Kidul merupakan tahap permulaan yang penting dalam ritual pesugihan. Sesajen ini seringkali berisi berbagai jenis persembahan seperti makanan, bunga, dan barang-barang lain yang dianggap berharga dalam budaya Jawa. Dengan memberikan sesajen, individu mencoba memenangkan hati Nyi Roro Kidul, entitas gaib yang diyakini memiliki kemampuan untuk memberikan kekayaan luar biasa jika puas dengan persembahan ini. Hal ini membentuk dasar bagi praktik pesugihan di Pantai Parangtritis, menunjukkan betapa pentingnya upacara persembahan dan pengabdian terhadap entitas spiritual dalam mencari kekayaan yang dijanjikan. Ini mencerminkan bagaimana kepercayaan budaya dan nilai-nilai spiritual membentuk praktik-praktik yang menarik minat mereka yang mencari jalan pintas menuju kekayaan. Melakukan kontrak gaib. Setelah sesajen diberikan dan Nyi Roro Kidul menganggapnya sebagai persembahan yang memadai, langkah selanjutnya dalam ritual pesugihan di Pantai Parangtritis adalah pembentukan kontrak gaib. Ini adalah tahap yang sangat penting dalam proses ritual, di mana pelaku pesugihan diyakini menjalin kesepakatan dengan entitas spiritual Nyi Roro Kidul. Kontrak ini pada dasarnya adalah perjanjian gaib yang mengikat individu dengan entitas gaib, di mana mereka berjanji untuk mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam upaya mereka untuk mencapai kekayaan yang diinginkan. Kontrak gaib dalam pesugihan menggarisbawahi komitmen dan pengabdian yang diperlukan dari pihak pelaku pesugihan. Ini juga mencerminkan keyakinan dalam kekuatan entitas gaib dalam membantu mereka mencapai tujuan finansial mereka. Praktik pesugihan di Pantai Parangtritis menggabungkan unsur-unsur spiritual dan mistis dalam proses yang seringkali memicu minat dan perdebatan di dalam masyarakat.
tumbal manusia. Salah satu aspek yang mencolok dalam praktik pesugihan di Pantai Parangtritis adalah klaim tentang kebutuhan akan tumbal manusia sebagai imbalan atas kekayaan yang akan diperoleh. Dalam beberapa versi cerita dan keyakinan seputar pesugihan ini, dikatakan bahwa individu yang memutuskan untuk mengejar kekayaan melalui ritual ini harus bersedia mengorbankan nyawa manusia sebagai imbalan kepada Nyi Roro Kidul. Tumbal ini seringkali adalah orang-orang terdekat atau bahkan anggota keluarga pelaku pesugihan, yang menjadi pilihan yang sangat berat dan kontroversial dalam upaya mencapai kekayaan melalui cara yang tidak konvensional. Aspek tumbal dalam pesugihan menggambarkan sejauh mana orang-orang dapat pergi dalam upaya mencapai kekayaan. Ini juga mencerminkan bagaimana praktik pesugihan, terlepas dari kontroversinya, dapat mempengaruhi individu dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang sulit dan seringkali ekstrim. Jangan terjerumus ke dalam praktik tersebut. Meskipun beberapa orang mempercayai efektivitas pesugihan di Pantai Parangtritis dalam mencapai kekayaan, ada juga pandangan lain yang datang dari para ahli supranatural yang memberikan peringatan dan saran berbeda. Para ahli supranatural ini menggarisbawahi resiko dan dampak negatif dari praktik pesugihan. Mereka menyoroti khususnya syarat yang melibatkan pemberian tumbal manusia yang dianggap sebagai kewajiban berat dan berpotensi merusak kehidupan individu dan keluarganya. Saran dari para ahli supranatural menekankan pentingnya menjauhi praktik pesugihan yang melibatkan tumbal manusia. Mereka lebih mempromosikan pendekatan yang lebih aman dan moral dalam mencapai kekayaan, yaitu dengan memaksimalkan peluang dan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan perdebatan yang berkelanjutan tentang keefektifan dan etika dari pesugihan, serta bagaimana individu seharusnya mendekati keinginan mereka untuk mencapai tujuan finansial tanpa mengorbankan nyawa manusia.